Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saljan, dosen dari Prodi D3 Keperawatan Merauke, Poltekkes Kemenkes Jayapura. Saya sebagai dosen perawatan di Prodi D3 Keperawatan mengampu beberapa mata kuliah, yaitu manajemen keperawatan, kemudian patofisiologi, kemudian metodologi keperawatan, dan termasuk keperawatan jiwa. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah mata kuliah keperawatan jiwa. Dalam rencana pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa, beban SKS-nya yaitu 3 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 1 SKS klinik. Jumlah minggu atau pertemuan akan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep kesehatan jiwa, konsep keperawatan kesehatan jiwa, masalah kesehatan jiwa dalam rentang sehat jiwa sampai gangguan kesehatan jiwa, dan penekanannya pada upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier kesehatan jiwa ditujukan pada pasien dengan masalah psikososial dan gangguan kesehatan jiwa dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan melalui komunikasi terapeutik serta menggunakan berbagai terapi modalitas keperawatan kesehatan jiwa. Pengalaman belajar diperoleh melalui pengalaman belajar ceramah, penelaahan kasus, simulasi role play, praktek laboratorium, praktek klinik, praktek lapangan, dan penugasan perorangan maupun kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan klinis mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan kesehatan jiwa di tatanan pelayanan kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama memahami konsep dasar keperawatan jiwa, kedua memahami konsep asuhan keperawatan jiwa, ketiga mengaplikasikan proses asuhan keperawatan jiwa, keempat memahami dan mengaplikasikan terapi modalitas. Adapun capaian mata kuliah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat pertama persepsi keperawatan jiwa, kedua tren dan isu keperawatan jiwa, ketiga konsep dasar keperawatan jiwa, empat model konseptual keperawatan jiwa, lima konsep pelaksanaan terapi modalitas, keenam golongan gangguan jiwa, ketujuh proses keperawatan dalam keperawatan jiwa, kedelapan aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan, kehilangan dan berduka, gangguan konsep diri, harga diri rendah, isolasi sosial, risiko perilaku kekerasan, defisit keperawatan jiwa atau defisit keperawatan diri, dan regimen terapeutik. Adapun pendekatan pembelajaran yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua tugas, yaitu bisa tugas individu, kerja kelompok atau makalah kelompok. Sedangkan media yang digunakan adalah laptop, infocus, spidol, dan whiteboard. Teori yang 14 kali 2 SKS kali 50 menit, itu ada 1400 menit atau 14 minggu. Sedangkan praktek yang 14 kali 1 SKS dikali 120 menit, itu ada 1880 menit atau 14 minggu. Nah, untuk evaluasi, yang pertama kehadiran
mahasiswa harus yang boleh mengikuti ujian adalah lebih dari 90%, sedangkan yang boleh mengikuti ujian dengan penugasan yaitu presentasinya 75% sampai 89%, sedangkan yang tidak boleh mengikuti ujian yaitu kurang dari 75%. Sedangkan penilaian yang kami gunakan yaitu untuk UAS itu 40%, UTS 30%, ujian harian 10%, tugas 10%, kehadiran 10%. Nah, itu merupakan rencana pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan jiwa. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik pembelajaran asuhan keperawatan jiwa dengan halusinasi. Mari kita ikuti pembelajarannya. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu konsep halusinasi, kemudian pengkajian, diagnosa keperawatannya, kemudian rencana tindakan keperawatan, implementasi dan evaluasi keperawatan pada klien dengan halusinasi, dokumentasi hasil asuhan keperawatan pada klien dengan halusinasi. Nah, mari kita lihat ya, apa itu halusinasi atau konsep halusinasi ya. Pengertiannya ya, halusinasi adalah persepsi atau tanggapan dari panca indera tanpa adanya rangsangan atau stimulasi eksternal ya. Ini menurut Tuar ya. Kemudian halusinasi juga merupakan gangguan persepsi di mana pasien ya, mengekspresikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi ya. Nah, halusinasi itu terbagi atas 3 jenis, yaitu halusinasi pendengaran, penglihatan, ya, kemudian halusinasi penghidup, halusinasi pengecapan, dan halusinasi peraba. Nah, proses terjadinya halusinasi, ya, yang pertama adalah faktor predisposisi, ya. Yang pertama adalah yang pengaruh halusinasi, yang pertama adalah faktor biologis. Ya. Apa saja? Ya, adanya keluarga yang mengalami gangguan jiwa atau herediter. Ya. Kemudian riwayat trauma kepala, mungkin kena benturan, ya, atau dipukul sejak kecil, dipukul ya, apalagi anak kecil kita dipukul dari kecil sampai besar, ya itu bisa benturan, atau mungkin ada trauma kepala lainnya ya. Nah, kemudian riwayat gangguan narkoba ya. Nah, kalau narkoba atau ketergian zat-zat adiktif ya, itu bisa orang itu akan bisa mengalami halusinasi ya. Nah, kemudian ya, ada psikotropika dan zat adiktif tadi atau nafsa. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi juga adalah faktor psikologis ya. Ini juga banyak ya, di mana adanya riwayat kegagalan yang berulang ya, bisa karena gagal pendidikan ya, tidak naik kelas ya, berulang-ulang kali ya. Nah, ini ya, atau tidak lulus mata kuliah berulang-ulang kali ya, itu juga menjadi masalah ya. Nah, kemudian menjadi korban ya. Nah, korban ini bisa juga korban pelecehan ya, atau pemerkosaan ya, atau bencana ya. Nah, ini juga bisa membuat dia trauma dan selalu mengingat kejadian-kejadian itu terus-menerus ya. Nah, kemudian perilaku maupun saksi dari pelaku kekerasan ya, kurang kasih sayang orang tua ya, ini banyak juga ya. Orang-orang anak-anak yang kurang kasih sayang orang tua. Nah, mereka selalu menghayal
punya orang tua seperti apa, ya. Ternyata tidak dapat seperti itu. Itu menjadi hal-hal mereka. Ya. Terus kemudian perilaku orang tua yang overprotective, ya, itu banyak juga, ya. Ya. Saya dulu juga begitu, ya. Pokoknya salah sedikit dipukul, ya. Nah, ini lama-lama kita bisa mengalami gangguan. Nah, jenis halusinasi pendengaran, ya, ada jenis halusinasi pendengaran. Gejalanya biasa bicara atau tertawa sendiri, ya, marah-marah tanpa sebab, kemudian menyenggingkan telinga secara tertentu, menutup telinga, ya. Kemudian gejala objektifnya mendengarkan suara-suara yang kegaduhan, ya, mendengarkan suara yang mengajak bercakap-cakap, ya, mendengarkan suara menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. Nah, ini yang paling rawan, ya, paling rawan, ya. Nah, kemudian halusinasi penglihatan, ya, objektif, gejala objektifnya, ya, menunjuk ke arah tertentu, ya. Ketakutan tanpa sesuatu yang tidak jelas, ya. Kemudian subjektifnya melihat bayangan, bisa melihat sinar, bentuk-bentuk geometris, ya, bentuk karton, ya, atau melihat hantu atau monster, ya. Nah, kemudian halusinasi penghidu, ya, atau penciuman, ya. Dia selalu mengisap-ngisap seperti sedang membawi bau-bauan tertentu, ya, mungkin bau bunga. Nah, biasa katanya kita ini bau melati, wadah setan kan, ya. Nah, itu berarti dia halusinasi tuh. Setan aja nggak pernah dilihat, nggak bisa tahu, dia harus bilang ada setan, ya, berarti itu halusinasi, ya. Nah, kemudian membawi bau-bauan seperti, ya, bau darah, urin, feses, bau biasanya bisa menyenangkan, ya. Nah, ini bahaya kalau bau feses baru dia terasa menyenangkan, ya. Luar biasa. Itu berarti dia akan sering masuk kamar mandi. Bolak-balik kalau dia bolak-balik masuk kamar mandi, kemungkinan dia halusinasi membangun, ya. Oke. Kemudian pengecapan, ya. Gejala objektifnya sering meludah, ya, padahal tidak ada apa-apa di dalam diri dia, lidah dia, ya. Kemudian dia selalu meludah atau muntah, ya, padahal tidak ada apa-apa yang bisa dimuntahkan, dia muntah. Gejala subjektifnya merasakan rasa darah, urin, feses, ya. Seperti kotoran masuk ke dalam mulut dia, langsung dia muntah, padahal tidak ada apa-apa, ya. Nah, kemudian halusinasi perabaan, ya, gejala objektifnya, ya, menggaruk-garuk permukaan kulit, ya, seolah ada sesuatu yang menjalar ataupun gatal, padahal tidak gatal, ya. Kalau bilang ini gatal sekali, ya. Ada apa yang jalan-jalan, padahal tidak ada yang jalan, ya. Ada yang pernah begitu? Lu ada apa begitu? Ya? Nah, kemudian mengatakan adanya serangga di permukaan kulit, merasa seperti tersengat listrik, ya. Nah, bagaimana proses keperawatan dengan gangguan sensoris halusinasi tadi, ya? Nah, tahap pertama adalah pengkajian. Ya, jadi kita dalam menangani pasien itu, ya, tahap pertama tetap harus melalui pengkajian, ya. Nah, kemudian di dalam pengkajian ini bisa dengan cara observasi, bisa dengan wawancara, ya, kepada pasien maupun keluarga. Nah, kita punya tindakan itu ada untuk pasien dan ada untuk keluarga. Jadi harus Anda bisa pisahkan mana untuk pasien dan mana untuk keluarga. Walaupun kita mengkaji bersama-sama, ya. Nah, kemudian melalui wawancara menggunakan kuesioner yang merupakan pertanyaan yang mengarah kepada gangguan halusinasi. Kalau observasi, kita lihat apakah dia ada bicara dan tertawa sendiri, marah-marah, ya, tanpa sebab, menunjuk-nunjuk ke arah tertentu, ya. Nah, kemudian ketakutan sesuatu yang tidak jelas, ya. Nah, kemudian selalu menutup di hidung, ya. Kemudian menggaruk ke permukaan kulit, ya. Nah, kalau kita sudah dapat data seperti itu, ya, kalau kemudian kita analisa, ya, maka diagnosa yang bisa kita munculkan adalah gangguan sensoris persepsi halusinasi. Nah, halusinasi bisa ada pendengaran,
hidup, ya penglihatan, ya tinggal kita melihat arah daripada pasien itu lebih kemana. Ya. Nah, untuk menetapkan diagnosa, ya bisa muncul banyak diagnosa itu kita dengan pohon masalah, ya. Nah, kita harus tahu dulu core problemnya atau masalah utama. Jadi jangan kalau tadi kita punya data itu macam-macam, ya, maka kita harus tetapkan dulu data itu, ya, dia mengarah ke halusinasi apa, ya, atau mengarah ke yang lain. Nah, kalau itu semua data itu penuh kepada masalah halusinasi, maka ini menjadi masalah utama. Nah, biasanya halusinasi ini terjadi bila tidak diatasi sebelumnya adalah dampak daripada isos. Nah, ini adalah penyebab, ya, penyebab terjadinya ini karena isos yang berkepanjangan, ya. Nah, bila halusinasi tidak diatasi, maka muncullah RPK. Nah, itu yang tadi efek yang kita kenal di tahap keberapa? Keempat, ya, atau panik, ya. Nah, jadi kita sudah bisa saja kita tidak tangani maka terjadi RPK, ya. Nah, kenapa bisa halusinasi? Karena isos yang tidak terjadi. Nah, ini antara isos dan halusinasi hati-hati yang sampai Anda menetapkan termasuk RPK dan halusinasi. Nah, tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan, ya kita tetapkan tujuan, yaitu membina hubungan saling percaya, ya. Jadi jangan sampai kita sudah masuk ke kegiatan yang lain padahal kita tidak punya trust dengan pasien. Maka yang pertama kita harus trust dengan pasien, kita punya hubungan saling percaya sehingga dia bisa saling membantu di sini, ya. Kemudian mengenal dan mampu mengontrol halusinasi dengan menghardik, ya, tindakannya. Kemudian mengontrol halusinasi dengan 6 benar minum obat. Kemudian mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di dalam tindakan membina hubungan saling percaya? Yang pertama, mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, malam, ya. Ya, tergantung siapa. Kalau dia Islam, ya bisa dengan assalamualaikum. Kalau dia mungkin non-Islam, ya bisa selamat pagi, salam, dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian berkenalan, ya, kita harus bisa dia kenal kita dan kita juga kenal dia, ya. Nah, nanti Anda mungkin bisa saja pada saat berkenalan, kalau pasien halusinasi ini mudah, ya, bisa kita berkenalan, ya. Menanyakan perasaan dan keluhan saat ini, apa yang dia rasakan. Mungkin dia belum terjadi halusinasi pada saat itu, mungkin kemarinnya atau tadinya, ya, sebelum kita datang ada halusinasi, kita bisa tanyakan perasaannya, ya. Nah, kemudian setelah itu kita kontrak asuhan, ya, bersama pasien, ya, untuk menjalankan asuhan perawatannya, ya. Tunjukkan sikap empati, ya, jadi bukan simpati tapi empati. Empati itu kita bisa merasakan tapi kita tidak ikut bersama-sama dalam apa yang dia alami, ya. Ya. Nah, kemudian membantu penuhi kebutuhan dasar pasien, ya, mandi, makan, ya, kemudian mungkin, ya, keramas, ya, sikat gigi, ya, dan mungkin rekreasi, ya, bisa di situ, ya. Nah, kemudian membantu pasien menyadari gangguan persepsi sensori, ya, halusinasi, ya. Tanyakan pasien tentang halusinasi yang dialami, ya. Kita tanya apa sih yang Bapak rasakan, apa yang Bapak lihat kah, atau Bapak dengar kah, atau Bapak cium kah, dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian bila dia menjawab, maka kita tidak boleh mendukung ataupun menyangkal apa yang dia ucapkan, ya. Apalagi dia sedang halusinasi, kemudian setelah halusinasi, kemudian kita tanya apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak rasakan, maka kita jawab, saya percaya apa yang Bapak lihat atau yang Bapak dengar, tapi saya tidak mendengarnya dan saya tidak melihatnya. Berarti kan kita tidak menyalahkan dan kita tidak mengatakan dia tidak benar, tapi kita yang mengatakan bahwa kita yang tidak mendengarnya, ya. Nah, kemudian mengidentifikasi isi, frekuensi, waktu terjadinya halusinasi, ya. Jadi
tahu isinya berapa, apa yang isinya, ya, apakah pendengaran ataupun suara-suara, ya, frekuensinya berapa lama, waktunya kapan saja, ya, pagi kah, sore kah, atau malam, ya, situasinya pencetus apa, apakah dia sedang duduk sendiri atau sedang dengan orang lain, ya, kemudian perasaannya seperti apa, ya, responnya apa, ya, kemudian apa yang upaya yang sudah dia lakukan untuk mengontrol halusinasi, ya. Kalau bilang tadi saya tidak, kalau apalagi di tahap ketiga tadi, ya, kalau di tahap ketiga ya sudah menikmati dia, ya. Nah, kemudian kita melatih pasien bagaimana cara mengontrol halusinasi, ya. Tahap pertama, ya, yaitu dengan menghardik, kemudian juga dengan benar-benar minum obat, kemudian bercakap-cakap dan melakukan kegiatan di rumah, ya, seperti bersihkan kamar, ya, bereskan tempat tidur, cuci pakaian dan lain-lain, ya. Tergantung dia apakah laki-laki, ya, apa kegiatan laki-laki, kalau perempuan apa kegiatan perempuan, ya. Nah, yang kedua, setelah kita menjelaskan semua ini, maka kita berikan contoh bagaimana cara untuk menghardik, bagaimana cara minum obat yang benar, bagaimana kita bercakap-cakap, ya, dengan orang lain, ya, melakukan kegiatan di rumah, ya, untuk membersihkan kamar dan seterusnya, ya. Kemudian memberikan kesempatan klien untuk mempraktekkan apa yang sudah kita ajarkan. Jadi kita ulang, suruh dia yang mengerjakan lagi, ya, bagaimana cara menghardik, bagaimana cara obat yang benar, ya, kemudian kegiatan harian, ya, itu semua kita suruh dia ulang, ya, sampai dia bisa melakukan itu, ya. Nah, jadi kalau pertama tidak bisa, ya tidak apa-apa, besok kita ulang lagi sampai bisa. Ya, jadi tidak bisa 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu, bahkan bisa 6 bulan, ya, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian setelah dia bisa melakukan ini, kita berikan pujian atau reinforcement kepada pasiennya, ya. Dia bisa membersihkan, kita berikan pujian. Ya, biasanya kalau pasien-pasien itu walaupun dia tidak komunikatif dengan kita baik, pada saat kita berikan reinforcement di mana dia bekerja dengan baik, dia minimal dia akan melirik kita. Setelah dia melirik kita, maka dia akan tersenyum. Ya, itu minimal. Ya. Nah, setelah itu kita ulang terus. Nah, lama-lama dia akan terang dengan kita, dia akan, oh, dia inilah orang, apalagi orang-orang yang harga diri dan ya. Nah, kemudian mendengarkan semua ekspresi perasaan pasien setelah melakukan tindakan perawatan tersebut. Nah, lalu kita berikan dorongan terus-menerus, ya, yang tetap semangat, ya. Kemudian kita lakukan suruh dia berlatih ya. Nah, kemudian, ya, evaluasi kemampuan, ya, setelah kita lihat pasien itu sudah melakukan tindakan seluruhnya, kita evaluasi, ya. Apa yang kita evaluasi untuk pasien? Ya, pasien mampu mengungkapkan isi halusinasi, waktu, ya, dan frekuensi halusinasinya, menjelaskan situasi pencetusnya, menjelaskan perasaan ketika halusinasi, dan 4 cara mengontrol halusinasi, ya, menghardik, mematuhi program pengobatan, bercakap-cakap dengan orang lain, menyusun jadwal kegiatan harian, ya, bangun tidur sampai malam hari, ya. Nah, bila ini sudah dilakukan dengan baik, maka kita katakan kita punya kegiatan berhasil, ya. Nah, kalau dia terus-menerus dilakukan, ya, maka kita sudah bisa katakan dia sudah bisa menjalankan aktivitas seperti orang-orang yang normal, atau dia kembali seperti masa sebelumnya dia sakit, ya. Dan ini tidak mudah, ya. Tidak hanya sampai 1 minggu tadi, ya, bisa sampai 6 bulan. Bahkan mahasiswa kalian, ada kakak-kakak tingkatku yang sebelumnya praktek itu, ya, itu ada yang sampai sudah 4 tahun, ya, masih halusinasi. Sedangkan sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, puskesmas ataupun rumah sakit, tapi tidak dilanjutkan. Nah, berarti ada apa di sana? Nah, mungkin kita punya cara strategi pendekatan kita yang mungkin tidak tepat, ya, tadi cara menghardik, ya, kemudian memberikan kegiatan harian kepada
pasien ini, ya mungkin tidak tepat, ya, dan mungkin obat-obatannya juga tidak rutin dengan baik, nanti bisa menimbulkan berulang-ulang kali. Ya, mungkin itu materi yang bisa Pak Fadyan sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Ada? Ya. Oh, mungkin sebelum ini saya bertanya dulu, ya. Coba sebutkan 3 dari 5 jenis halusinasi. Siapa? Ya, Juan, silakan. Untuk jenis halusinasi itu ada 5 rupa. Saya sebutkan 5-5-nya Pak. Ya. Ada penglihatan, pendengaran, menghidup, pengecapan sama perabaan, Pak. Bagus. Nah, ya, 100. Nah, kedua, sebutkan gejala dari halusinasi penglihatan. Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa? Amelia, Pak. Amelia, ya, silakan Amelia. Gejala dari halusinasi penglihatan itu seperti menunjuk ke arah tertentu, ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas, seperti melihat bayangan juga dan melihat monster atau hantu. Ya, bagus ya. Satu, sudah ya. Oke, tangan. Nah, kemudian yang ketiga, dari hasil pengkajian, kalau halusinasi, diagnosa yang bisa kita angkat, diagnosanya apa? Saya, Pak. Siapa namanya? Krisna, Pak. Oh, Krisna, ya. Untuk diagnosa yang bisa diangkat yaitu gangguan sensorik atau halusinasi, Pak. Ya, benar ya? Nah. Ya, baik. Berarti materi yang saya sampaikan bisa Anda pahami ya, bisa Anda mengerti. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Hasri, Pak. Asri, ya, baik. Ya, Pak. Di dalam kegiatan harian, kegiatan apa saja sih yang bisa diberikan untuk dilakukan oleh klien di rumah, Pak? Ya, jadi kegiatan harian yang bisa diberikan kepada pasien itu, ya ada kegiatan hariannya dia yang sering dia lakukan di rumah ataupun di kantor, mungkin di tempat umum ya yang bisa dia lakukan, ya seperti juga sebagai mahasiswa, ya apa yang dilakukan bisa belajar. Nah kalau yang seperti ini pasien ini kita bisa lakukan kegiatan yang sederhana. Kegiatan hariannya adalah satu, bisa membersihkan kamar tidurnya, ya. Nah, kalau dia ada di rumah sakit, maka dia bisa membersihkan dia punya kamar. Kalau memang ada kamarnya sendiri, ya, atau kamar yang bersama kamar orang lain, atau pasien lain boleh dia bersihkan. Kemudian membereskan tempat tidur, ya, kemudian bisa menyapu, ya, mengepel, ya, atau mencuci piring, atau membagi-bagi makanan kepada teman-teman yang lain pada saat jam makan, ya. Dan itu dilakukan dari hari ke hari, ya. Maka kalau dia sudah bisa lakukan, ya, dengan benar, maka tadi kita berikan training course, kita berikan pujian-pujian terus-menerus kepada dia, maka dia akan sering melakukan hal yang tanpa pamrih. Berarti dia sudah menyadari bahwa itu orang lain butuh tenaga dia, ya. Nah, jadi itu yang menjadi tanggung jawab pasien pada saat kita membantu menyelesaikan masalah halusinasi, ya. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pertemuan kita yang berikutnya. Akan kita bahas materi atau topik bahasan dengan perilaku kekerasan, ya, atau resiko perilaku kekerasan atau kita kenal dengan RPK. Terima kasih untuk perhatian mahasiswa yang sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai dan bisa memahami, ya. Dan saya minta untuk pertemuan berikutnya saudara sudah siap dan memahami atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi RPK bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Tapi demikian dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.